Istilah self-compassion dianggap menyerupai gagasan Carl Rogers tentang unconditional positive regards yang diterapkan baik kepada klien maupun diri sendiri, unconditional self-acceptance dari Albert Ellis, gagasan Mary Helen Snyder tentang internal empathy yang mengeksplorasi pengalaman seseorang dengan keingintahuan dan belas kasihan, gagasan Anne Weiser Cornell tentang hubungan yang lembut dan memungkinkan dengan semua bagian dari eksistensi seseorang, serta konsep Judith Jordan tentang self-empathy yang menyiratkan penerimaan, perhatian, dan empati terhadap diri sendiri. Christine Neff, yang merupakan peneliti terkemuka dari self-compassion, menawarkan kepada kita definisi ini: bersikap terbuka dan tergerak oleh penderitaan seseorang, mengalami perasaan peduli dan kebaikan terhadap diri sendiri, mengambil sikap pengertian, tidak menghakimi terhadap kekurangan dan kegagalan seseorang, dan mengakui bahwa pengalaman seseorang adalah bagian dari pengalaman manusia pada umumnya. Menurut Neff, self-compassion berarti bersikap lembut, baik, dan pengertian dengan diri sendiri, menerima bahwa Anda tidak sempurna, dan memahami bahwa ada potensi untuk belajar dan bertumbuh dalam setiap kesalahan yang Anda buat. Jika Anda tidak mencintai diri sendiri, Anda tidak bisa mencintai orang lain. Jika Anda tidak memiliki belas kasih untuk diri sendiri, maka Anda tidak dapat mengembangkan belas kasih untuk orang lain. Banyak orang merasa sulit untuk berbelas kasihan kepada diri sendiri setelah pengalaman yang traumatis atau meresahkan. Mereka mungkin merasa gagal, malu, atau bersalah, seolah-olah mereka tidak layak mendapatkan kesempatan kedua atau penyembuhan. Penghakiman diri ini dapat menyebabkan kecemasan, rasa tidak aman, atau depresi. Padahal self-compassion bukan berarti merasa kasihan pada diri sendiri atau mengasihani diri sendiri. Orang dengan self-compassion akan menghormati dan menerima kemanusiaannya, menghargai upaya mengejar kebahagiaan, serta mengubah kebiasaan berpikir negatif. Mereka akan mampu mengakui dan menerima kegagalannya, serta berani mencoba lagi. Apa saja manfaat dari self-compassion? Belas kasih terhadap diri sendiri sangat terkait dengan kesejahteraan emosional. Individu yang mampu menerapkan self-compassion akan lebih mampu menanggulangi masalah hidup, lebih berani menghadapi kegagalan dan memperbaiki kesalahan, lebih termotivasi dan bersedia untuk berinisiatif, lebih memiliki rasa ingin tahu, keinginan belajar dan eksplorasi, memiliki kadar kecemasan dan depresi yang lebih rendah, lebih bersedia dan berminat untuk menjalani kebiasaan gaya hidup yang lebih sehat, misalnya dengan berolahraga, tidur cukup, mengkonsumsi makanan sehat, lebih teliti dan lebih terbuka, serta memiliki hubungan yang lebih suportif dan empatis, lebih peduli kepada sesama. Orang yang berbelas kasih terhadap dirinya sendiri juga terdorong untuk meningkatkan kesehatan fisiknya, mempertahankan rutinitas perawatan diri, serta memiliki manajemen stres yang lebih efektif. Bagaimana memiliki self-compassion? Langkah pertama dari self-compassion adalah menilai tingkat belas kasih Anda terhadap diri sendiri saat ini. Apakah Anda orang yang cukup berbelas kasihan terhadap diri sendiri atau terbiasa dengan kegiatan mengkritik atau memaki diri Anda? Anda bisa mengidentifikasi sesuatu tentang diri sendiri yang membuat Anda merasa malu, bersalah, tidak aman, marah, cemburu, kesepian, hampa, cemas, atau depresif. Dalam keadaan apa? Pengalaman dengan siapa? Apa yang Anda rasakan? Dan pikirkan tentang masa itu. Pertimbangkan bagaimana sifat Anda dan pengasuhan terhadap Anda di masa kecil dapat membentuk pandangan negatif Anda tentang diri sendiri. Kedua, cobalah untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda menerima diri Anda tanpa syarat, dan ingatkan diri bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan perlu berjuang dengan masalah-masalah dalam hidupnya. Berikan izin kepada diri Anda untuk menjadi tidak sempurna, untuk mengalami kegagalan, atau untuk melakukan kekeliruan dalam kehidupan. Hindari kebiasaan mengkritik atau menghukum diri Anda karena kesalahan atau kelemahan Anda. Yang terpenting adalah kemampuan Anda untuk mengerjakan segalanya dengan sekuat tenaga, sebaik-baiknya, the best. Bagaimanapun, perlu diingat yang the best itu bukan berarti yang sempurna atau perfect. Selalu ada titik lemah, kekurangan, keterbatasan di sana-sini. Bukalah diri Anda sendiri terhadap kepedihan emosional yang disebabkan oleh kritik ini, dan berikan diri Anda belas kasih atas perasaan dihakimi. Ketiga,
Belajarlah untuk memperlakukan diri sendiri seperti Anda memperlakukan teman atau keluarga yang Anda cintai. Bayangkan kata-kata apa yang akan Anda ucapkan kepada mereka yang Anda kasihi, atau tindakan apa yang akan Anda lakukan terhadap mereka yang Anda pedulikan. Katakan atau lakukan hal tersebut juga kepada diri Anda. Keempat, katakan pada diri sendiri apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan atau mengadakan perubahan yang membuat diri Anda lebih bahagia dan sehat. Anda bisa mengatakan kepada diri Anda kalimat-kalimat penerimaan terhadap diri sendiri agar Anda tetap bisa fokus pada tujuan serta merasa lebih tenang dan seimbang. Misalnya, ini adalah momen sulit, momen penderitaan, momen menyakitkan, momen stres. Penderitaan atau kesakitan adalah bagian dari perjalanan hidup. Orang lain pun mengalami hal serupa dengan aku. Aku tidak sendirian. Semoga aku bisa bersikap baik, memaafkan, bersabar, peduli, dan mengasihi diriku sendiri. Kelima, tuliskan hal-hal yang bisa Anda kuasai. Tuliskan juga hal-hal yang Anda syukuri secara berkala. Hal-hal baik yang sudah Anda lakukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Buat jurnal tentang hal-hal yang Anda sukai dan mengapa Anda menyukainya. Hayati perjuangan hidup Anda saat ini sebagai suatu hal yang positif dan membanggakan, serta belajarlah berempati dengan diri Anda sendiri. Keenam, lakukan berbagai aktivitas untuk mengasihi diri sendiri. Misalnya melakukan aktivitas kreatif, melakukan stretching secara rutin, tidur yang cukup, memakan atau meminum sesuatu yang Anda sukai, rendam air hangat, mengatur tata letak benda-benda di kamar Anda. Selanjutnya, Anda juga perlu belajar untuk menjadi jujur, khususnya terhadap diri sendiri, serta memaafkan orang-orang yang telah menyakiti Anda, termasuk menerima berbagai kelemahan atau kegagalan Anda. Namun, jangan cuma sampai di situ. Perbaikilah hal-hal yang masih bisa diperbaiki, ditingkatkan, dikembangkan. Ketujuh, bergabunglah dalam kelompok yang sama-sama sedang berjuang untuk bertindak welas asih kepada diri sendiri. Anda dapat saling memberi umpan balik dari kepositifan satu sama lain, menyanggah semua hal negatif satu sama lain, dan saling memantulkan ide menghibur satu sama lain, serta melakukan hal-hal kecil untuk orang lain. Kedelapan, temukan tenaga profesional di bidang psikoterapi. Terapis Anda akan membantu Anda untuk menimbang pemikiran dan perasaan Anda, memiliki perspektif yang realistis tentang diri Anda dan orang lain, dan berempati terhadap diri Anda sendiri, sampai Anda mampu menginternalisasikan dan mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam perspektif hidup Anda. Dalai Lama pernah mengatakan, jika Anda ingin orang lain berbahagia, praktekkanlah belas kasih. Jika Anda ingin bahagia, berlatihlah belas kasih. Kasih sayang bukan hanya bagian penting dari kemanusiaan kita, tetapi juga merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.